Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sebagai umat Tuhan bisa terus menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan. Di dalam setiap kelemahan keterbatasan kami, tapi selalu ada pengharapan karena kami punya Roh Kudus yang sudah turun ke dalam dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu di zaman ini untuk kembali bisa menyuarakan pekerjaan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kiranya setiap kami bisa dipakai menjadi saksi Tuhan untuk bisa terus menyebarluaskan berita kebenaran, berita Injil yang Tuhan mau sampaikan bagi dunia. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, pimpinlah supaya hati kami kembali disentuh dan dibukakan untuk bisa menerima firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita hari ini akan merenungkan mengenai Pentakosta. Mari kita membuka Alkitab kita dari bagian yang tadi sudah kita baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita membaca bagian ini bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa membacakan ayat yang genap. Sorry, saya tukar saja. Bapak Ibu mulai dari yang ganjil, karena tadi sudah baca yang ganjil ya, yang genap. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil, dimulai dari Bapak Ibu dulu. Ayat 1 kita bergantian sampai ayat yang ke-13. LI memberi judul Pentakosta, mulai dari ayat 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan satu tema tentang Pentakosta. Pentakosta seperti yang sudah kita sering dengar, ini adalah cerita bagaimana Roh Kudus turun ke dalam dunia dan di situ menjadi sebuah fase yang baru bagaimana pekerjaan kerajaan Allah sebelumnya dinyatakan dari bagian-bagian awal, dimulai dari cerita tentang perjanjian lama, setelah itu masuk ke dalam fase berikutnya tentang perjanjian baru di dalam masa Yesus Kristus, dan sekarang lanjut ke dalam fase yang berikutnya lagi, Yesus Kristus naik ke surga tapi kerajaan Allah tidak berhenti. Sekarang kerajaan Allah dinyatakan dengan Roh Kudus turun dan disitulah gereja memulai perannya di dalam dunia. Maka dengan kata lain saya boleh berkata bahwa Pentakosta itu adalah hari ulang tahunnya gereja. Happy birthday untuk kita semua ya. Hari ulang tahun gereja sepanjang abad dan tempat, sepanjang zaman. Karena ini adalah hari lahirnya gereja. Kita perlu merenungkan bagian Pentakosta ini kenapa? Karena kita melihat bahwa ini menjadi momen yang sangat penting menjadi titik mulai dari gereja Tuhan berkembang di tengah dunia. Tapi seringkali hal yang mungkin kita agak lupa, agak lewatkan, Pentakosta itu hari ini kita mungkin dengarnya sepertinya nuansanya, oh ya ini sangat berbau agama Kristen ya. Kita langsung berpikir biasanya Pentakosta ini sesuatu yang
dimulai dengan kekristenan. Hari ini kita di Indonesia terutama begitu bilang Pentakosta sudah pasti langsung semua arahnya ini hari rayanya orang Kristen. Tapi ternyata Bapak Ibu ini tidak Kristen-Kristen amat. Karena Pentakosta itu adalah cerita yang sudah dimulai dari agama Yahudi. Dari orang Israel di dalam perjanjian lama. Maka sekarang kita membaca Alkitab kita masuk ke perjanjian baru. Oke, Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun, Pentakosta. Oh iya, ini cerita Kristen. Sebetulnya kita lagi masuk di tengah-tengah cerita ya gitu ya. Kita masuk di sebuah cerita yang sudah berjalan lama dan kita masuk di tengah-tengah dan merasa ini awal yang kita mulai. Ini ibaratnya kalau Bapak Ibu nonton bioskop misalnya, lagi nonton bioskop, mau nonton bioskop ternyata salah masuk studio. Begitu salah masuk studio, masuk ke seharusnya studio 1 ke studio 2, katakanlah sama-sama film action. Begitu masuk, nonton, melihat mobil meledak, gedung runtuh. Kita langsung berpikir mungkin, apa ini tiba-tiba kok gak jelas ini ceritanya dari awal ya. Kok ada hal-hal yang aneh, yang janggal. Karena apa? Karena kita masuk di tengah-tengah cerita. Seringkali kita juga melihat Pentakosta pada hari ini banyak yang rancu. Gereja-gereja punya pemahaman yang beda-beda tentang Pentakosta. Karena apa? Karena seringkali gereja hanya melihat ceritanya dari perspektif perjanjian barunya saja. Tapi sebetulnya Pentakosta sudah dimulai proyeknya dari masa perjanjian lama. Nah karena itu kita hari ini mau melihat supaya kita tidak salah pemahaman tentang Pentakosta ini. Saya jadi ingat ya dulu pernah waktu SMA saya nonton satu film yang cukup berat waktu itu saya ikuti. Dia menurut saya ini cukup berat waktu itu judul filmnya Split kalau Bapak Ibu pernah nonton. Split ini nuansanya psikologi juga ada bagian itunya. Saya nonton SMA, terus dikasih subtitlenya sama guru saya bahasa Inggris, ditambah mata saya rabun dan kacamata saya rusak pada waktu itu. Akhirnya saya mau nonton, mendengar bahasa Inggris gak terlalu paham, baca subtitle gak terlalu jelas, filmnya juga berat, masih SMA gitu ya. Saya merasa, aduh ini film apa sih, singkat cerita yang saya tangkap, oh ya intinya ada orang kepribadiannya banyak gitu ya, bukan cuma 2, bukan cuma bipolar. Kepribadiannya banyak macam-macam, bisa suaranya beda-beda, itu cerita tentang Split. Dan akhirnya dah gak tahu ceritanya awal sampai akhir ngapain, intinya gitu aja. Tapi kemudian berapa tahun setelahnya ada kelanjutan ceritanya. Saya gak tahu ini kelanjutan, tapi saya nonton satu film judulnya Glass. Ternyata film ini melanjutkan cerita dari sebelumnya. Split itu ternyata pemerannya main lagi di Glass, tapi ada tokoh-tokoh lain. Wah itu ceritanya saya nontonnya bahasa Indonesia kali ini. Dan akhirnya sampai akhir seru, betul bisa dapat semua alurnya dan ini film yang menurut saya seru juga. Tapi tetap masih ada beberapa hal yang saya rasa kok janggal juga ya. Ada beberapa yang dari awal sampai akhir tidak terjelaskan secara tuntas. Ternyata saya baru tahu waktu saya browsing. Ini adalah trilogi ceritanya Bapak Ibu. Jadi film pertamanya namanya Unbreakable, yang kedua Split, yang ketiga Glass. Ternyata saya cuma nonton yang kedua dan ketiga, pantes aja ada yang missing dari cerita yang saya ikuti. Ternyata ada satu film yang pertama yang Unbreakable itu saya nggak ikuti dan di situ justru baru dijelaskan banyak hal. Oh ya, saya jadi belajar. Ternyata seringkali banyak hari ini juga orang-orang Kristen melihat cerita-cerita dalam Alkitab langsung loncat ke tengah-tengahnya gitu karena udah tahu semua cerita tentang Tuhan Yesus, tentang berbagai cerita di Alkitab. Kita sepertinya langsung terjun, oke langsung baca saja. Tapi ternyata banyak hal yang mungkin sadar atau tidak sadar kita lewati dari cerita latar belakang di perjanjian lama. Maka hari itu kita hari ini mau melihat beberapa hal tentang Pentakosta. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan beberapa hal. Mari kita melihat kembali, saya mulai dari perenungan pertama kita bahwa yang pertama karya Roh Kudus pada hidup kita itu dinyatakan di dalam ayat 1-3 dia memberikan kelahiran baru. Kelahiran baru. Pentakosta karya Roh Kudus itu memberikan kelahiran yang baru. Saya bacakan lagi ayat 2 dan 3 ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada 2 elemen ya, ini bukan avatar Bapak Ibu, tapi ada 2 elemen yang di-mention, angin dan api. Angin dan api.
bunyi seperti ketiupan angin keras, dan lidah-lidah seperti nyala api. Apa ini maksudnya gitu ya? Kita hari ini di perspektif modern kita sangat mudah untuk mengimajinasikan sesuatu dari fenomenanya. Misalnya kita lebih cenderung berusaha membayangkan. Ini sebetulnya angin kayak gimana sih? Kok bisa sampai bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah gitu? Kok bisa ada angin sampai seperti bunyi keras dan penuh seluruh rumah? Mungkin kita bertanya seberapa kencang anginnya, gimana bunyinya, apa yang mereka rasakan di dalam rumah itu, dan lain-lain. Mungkin kita seringkali membaca Alkitab di dalam cara pandang modern yang bertanya tentang fenomena demi fenomena. Tapi hari ini kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Kita harus lihat bukan dari fenomenanya, tapi dari motifnya. Sekali lagi, bukan dari fenomenanya, tapi dari motif. Motif apa? Motif dari perjanjian lama. Bapak Ibu, waktu bilang tentang Roh Kudus, kata angin yang di sini, Roh Kudus datang seperti gambarannya bunyi seperti tiupan angin keras. Roh dan angin. Kita harus mencari di dalam perjanjian lama apa ya kira-kira roh dan angin. Nah, dalam bahasa Yunaninya, angin itu di sini pakai kata pnoe, itu artinya nafas. Angin atau nafas itu paralel. Bisa angin, bisa nafas, ini kata yang sama, cuma muncul 2 kali dalam perjanjian baru. Nah, lalu kita jadi bertanya, oke, kaitannya berarti Roh Kudus dengan angin atau nafas. Apa sih kaitannya? Maka kita pasti akan langsung ingat satu cerita tentang kisah penciptaan. Bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan di situ dia memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Maka bicara tentang Pentakosta, lalu ada motif angin, di sini berarti kita belajar bahwa cerita tentang Roh Kudus itu jangan langsung kita anggapnya di dalam perspektif hari ini yang langsung, oh ya Pentakosta apa, lidah nyala api dan lain-lain gitu. Jangan sampai situ dulu, tapi kita ingat dulu, Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan nafas atau kehidupan. Roh Kudus itu memberikan kehidupan bagi manusia. Dulu penciptaan, roh Allah memberikan kehidupan bagi manusia yang sudah dibentuk dari debu tanah. Maka sekarang Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan baru bagi umat Tuhan di dalam zaman perjanjian baru. Bagi gereja Tuhan, Roh Kudus itu satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan baru bagi setiap kita, Bapak Ibu. Tapi sampai di sini kita mungkin masih bertanya-tanya, oke, itu kan angin. Sekarang api apa ini? 2 elemen gitu ya disajikan. Satu angin, satu api. Apinya apa? Apinya kita lihat lagi motif perjanjian lama. Perjanjian lama kalau bicara tentang api, bicara apa sih? Pertama, contohnya salah satu motif api dalam perjanjian lama, waktu Musa sedang di padang gurun, dia bertemu dengan semak belukar, dengan semak yang menyala tapi tidak terbakar. Di situ dia bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Ini contoh pertama. Oh, Musa waktu lihat api, dia lihat apa? Dia lihat semak menyala, tidak terbakar. Di situ ada kehadiran Tuhan. Di contoh lain lagi, bangsa Israel dipimpin Musa berjalan di padang gurun. Di situ di padang gurun mereka kemudian melihat, oh kemuliaan Tuhan turun seperti nyala api di Keluaran 24 ayat 11. Jadi kita lihat api itu kaitannya seringkali dengan kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Atau contoh yang lebih kita familiar mungkin, waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berhenti, berjalan lagi, berhenti lagi. Di situ Tuhan berkata, aku menyertai engkau dengan adanya tiang awan dan tiang api. Ini namanya mencari motif gitu ya Bapak Ibu ya. Ngelihat kapan motif-motif seperti ini muncul dan melihat kemiripannya yang ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Maka kita sudah dapat 2 kata kunci, angin dan api. Angin itu bicara tentang memberi hidup, dan api itu bicara tentang kehadiran Allah. Maka kita simpulkan bagian pertama ini. Jadi apa sih sebetulnya yang mau ditekankan waktu bicara tentang Pentakosta? Roh Kudus hadir di dalam dunia. Apa yang dia mau kerjakan? Ini yang pertama. Karya Roh Kudus pada kita adalah dia hadir untuk memberikan kehidupan yang baru.
Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak mungkin tidak berdampak. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia tidak pernah mungkin tidak ada efeknya. Tapi pertanyaannya, sadarkah kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus? Seringkali bukan salah Roh Kudusnya, tapi salah mungkin dari kitanya yang seringkali abai gitu, atau mungkin cuek terhadap pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan tidak pernah tidak ada efeknya. Saya ingat dulu pernah belajar nyetir mobil ya Bapak Ibu ya. Waktu saya SMA, saya belajar nyetir mobil. Di situ singkat cerita, papa saya mengajarkan. Saya mulai diajarin teori-teorinya, mulai dari cara nyetir mobil gimana. Intinya, prinsip paling dasarnya tinggal injak kopling, injak gas, gasnya makin besar, koplingnya makin dilepas gitu kan. Nanti mobilnya maju gitu. Oke, gampang sekali teorinya waktu dengar dari papa saya. Mulailah, oke mulai nyetir. Nyetir, pegang. Papa saya di sebelah gitu. Papa saya hadir di sebelah. Kemudian begitu mulai nyetir, disitulah pelajarannya mulai seru. Begitu mulai pegang setir, prinsip dasar itu ternyata tidak satu-satunya. Oh, udahnya papa saya langsung bilang, nah sekarang belajar ya multitasking ya. Bukan cuma injak gas dan rem saja, lihat spion kanan, lihat spion kiri, lihat spion ke belakang. Jangan lupa ini nanti lampunya nyalain, jangan lupa lampu sennya, jangan lupa safety belt, jangan lupa rem tangan. Kok jadi banyak saya pikir gitu ya, belum persneling segala macam. Nanti ada aturan-aturannya lagi. Kalau kecepatannya udah berapa atau mobilnya kalau udah bersuara segimana, berarti itu udah harus tandanya ganti gigi gitu misalnya. Saya pikir kok jadi panjang ini ceritanya, ini katanya simple gitu. Dan disitulah begitu mulai saya nyetir, papa saya dari awal sampai sudah nyampe ke tujuan tidak pernah berhenti berbicara. Ibaratnya kalau dibikin makalah, ini footnote-nya lebih banyak daripada tulisannya itu sendiri gitu ya. Ada amin bapak-bapak yang ngajarin anaknya nyetir. Nah, tapi kemudian waktu saya sudah mulai nyetir sendiri Bapak Ibu. Udah mulai nyetir sendiri. Awalnya biasanya selalu didampingi papa saya selalu hadir. Tapi lama-lama udah nyetir sendiri, ya sudah. Dan di situ saya mulai menghadapi situasi-situasi yang lebih challenging. Nyetir di tempat macet parah, nyetir di tempat katakanlah banjir misalnya, atau di tanjakan terjal dan lain-lain. Di situ satu hal yang mungkin terasa berbeda bagi saya waktu itu. Iya ya, dulu waktu ada papa, meskipun dicerewatin dari awal sampai akhir, tapi tetap aja ada perasaan yang lebih aman, lebih secure. Karena kalau ada apa-apa, ya udah papa bisa bantu gitu. Kalau waktu itu saya pikir waktu mau lewatin agak banjir gitu, ini lewat nggak ya? Kalau sampai mogok ngapain ya gitu? Nggak pernah ada pelajaran yang nggak masuk di kurikulum waktu itu. Tapi di situ saya menjadi merasa kehadiran seseorang saja bisa seberdampak itu dalam kehidupan saya. Kehidupan orang yang dikasihi betapa besar dampaknya. Apalagi kehadiran orang yang mengasihi kita, apalagi kehadiran orang yang bermanfaat atau bukan dimanfaatkan gitu ya maksudnya, berguna atau bisa membantu kita, sebegitu berdampaknya untuk kehidupan kita menjalani hari lepas hari. Pertanyaannya, apakah kehadiran Tuhan seberdampak itu bagi setiap kita? Ketika melewati berbagai pergumulan untuk mengatasi kesepian misalnya. Atau mungkin ada juga orang-orang yang perlu mengatasi masalah dalam relasi, dalam membangun komunikasi, dalam mengkhawatirkan masa depan. Apakah seberdampak itu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Teorinya mudah, teorinya simple. Ya, Tuhan Maha Hadir, Roh Kudus di hati kita karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Gitu. Teorinya simple. Tetapi waktu kita melewati berbagai pergumulan, apakah kehadiran Tuhan, ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus, apakah memberikan sesuatu yang berbeda bagi setiap kita? Bapak Ibu, di sini Roh Kudus karyanya diberikan kepada kita. Dia memberikan sebuah kelahiran yang baru. Kelahiran atau kehidupan yang pertama diberikan waktu kisah penciptaan. Tapi ternyata manusia gagal untuk menjalankan tujuan dari kehidupan yang pertama itu. Manusia pada akhirnya diberikan hidup, tapi karena dosa manusia mati. Dan karena itulah sekarang Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru. Berarti ada tujuan yang baru.
Dan di situ Roh Kudus memberikan penyertaan yang baru. Inilah yang dimaksud dari motif angin dan motif api. Ada roh yang memberikan kehidupan yang baru, ada roh yang memberikan tujuan hidup yang baru, dan motif apinya kehadiran Allah, ada roh yang memberikan penyertaan yang baru bagi engkau dan saya. Kenapa hari ini banyak orang hidup pada akhirnya merasa depresi dan tidak punya arah dalam kehidupannya? Karena gagal melihat tujuan yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tapi hari ini justru dalam Pentakosta kita merenungkan satu bagian ini. Ketika Roh Kudus bekerja pada kita, Roh Kudus bekerja pada kita, Dia memberikan satu hidup yang baru, betul, di dalam Kristus kita punya hidup yang baru, tapi di sisi yang lain, Roh Kudus itu juga memberikan tujuan hidup yang baru bagi engkau dan saya. Dan waktu kita menjalaninya tentu tidak mudah, dan karena itulah Roh Kudus memberikan penyertaan yang baru bagi engkau dan saya. Apakah dampak dari kehadiran Tuhan sebegitu besarnya dalam kehidupan kita? Mari kita kembali menjadi orang-orang yang merenungkan lagi dan lagi bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah tidak ada efeknya bagi kehidupan kita hari lepas hari. Ini yang pertama yang kita renungkan. Karya Roh Kudus pada kita memberikan kelahiran yang baru. Maka saya lanjutkan ke dalam bagian berikutnya. Kalau sudah melihat yang pertama, karya Roh Kudus pada kita, sekarang kita melihat yang kedua adalah karya Roh Kudus di dalam kita. Tadi pada kita, sekarang di dalam kita. Kita melihat bagian berikutnya di ayat yang keempat. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi saya bacakan bagian awalnya ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini yang kedua, sekarang kita melihat karya Roh Kudus di dalam kita. Nah Bapak Ibu, hari ini kita melihat ayat ini agak terlepas dari konteks seringkali gitu ya. Banyak gereja melihat ayat ini lepas dari konteksnya. Kenapa? Karena waktu bahas ayat ini, misalnya melihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Banyak gereja hari ini langsung memberikan kesimpulan yang lepas dari konteks dengan berkata, oh nih lihat nih, ayat ini menunjukkan orang yang dipenuhi Roh Kudus, tandanya mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain gitu misalnya. Ini kan sebetulnya agak terlalu cepat untuk membuat kesimpulan ini. Kalau kita bandingkan, banyak gereja hari ini berkata, iya kita percaya orang yang kepenuhan Roh Kudus itu pasti berkata-kata dalam bahasa lain. Seringkali banyak gereja menekankan seperti itu. Tapi kalau kita pakai ilmu logika misalnya ya, kita coba bandingkan ya. Lebih benar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kayak tadi misalnya, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan berkata-kata, pasti akan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini yang pertama, opsi pertama. Atau yang kedua sebaliknya, kita tukar. Orang yang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dalam arti yang benar di sini misalnya, orang yang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Sepertinya harusnya yang kedua ya, karena yang penyebab utamanya apa? Orang begitu bisa berbahasa lain ya pasti dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kalau kita pahami dalam konteks yang benar. Tapi seringkali kan kebalik cara pahamnya, cara pikirnya ya. Oh karena dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya apa? Tanda awalnya berbahasa roh gitu. Ini kayak ibaratnya membalikan semua kucing adalah hewan, itu yang benar. Tapi kemudian dibalikan jadi semua hewan adalah kucing. Kan langsung jadi sesuatu yang misleading ya Bapak Ibu. Maka membaca ayat ini harus di dalam konteks yang benar. Bahasa-bahasa lain itulah yang menjadi kata kunci dalam bagian ini. Karena kalau kita tarik keluar konteks, ini akan jadi sesuatu yang sangat bikin banyak gereja salah paham. Ibaratnya kalau misalnya ayat-ayat lain gitu, misalnya diambil keluar dari konteks. Contoh misalnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini kan terkenal ya. Kita lepaskan dari konteksnya, kita langsung ambil, oke, orang modern langsung pahaminya segala perkara.
Apa ya perkara kita apa ya hari ini? Oh ya, dulu sebelum COVID kayaknya bisa beli mobil tiap tahun, sekarang kok jadi cuma 2 tahun sekali itu. Akhirnya, oh ya perkara ini harus dibereskan. Gimana caranya ya supaya bisa beli mobil tiap tahun ya? Akhirnya diambilnya di dalam konteks yang kita kaitkan dalam semua pergumulan-pergumulan kita, bahkan mengejar kekuasaan untuk ya tidak cukup dong satu mobil tiap tahun, harus ganti mobil tiap tahun dong. Akhirnya itu jadi sesuatu yang sangat beda jauh dengan konteks aslinya. Konteks aslinya mereka itu lagi dalam penganiayaan, Paulus lagi di penjara, mereka lagi kesulitan, dan di situ Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung. Artinya belajarlah merasa cukup meskipun dalam penderitaan. Beda kan ya kalau kita pahami dengan konteks dan tanpa konteks. Sama juga kisah para rasul 2 ini bicara pakai konteks dan tanpa konteks akan sangat berbeda. Nah, kenapa beda? Bapak Ibu, Pentakosta itu cerita yang sudah terjadi dari lama. Kenapa ada bahasa-bahasa lain yang muncul di sini? Ini bukan sekedar bahasa-bahasa yang tidak kita pahami begitu saja. Bukan sekadar bahasa yang tidak tahu artinya apa dan bahkan tidak pernah bisa terpahami oleh bahasa-bahasa lain di dalam dunia. Kisah Pentakosta ini harus dilihat dalam satu cerita besar. Bahwa bangsa Israel waktu itu dari zaman dulu selalu melakukan ziarah 3 kali dalam setahun ke Yerusalem. Jadi bangsa Israel dari waktu masih di tanah perjanjian, mereka sudah menyebar ke berbagai tempat, tapi aturannya adalah Tuhan bilang 3 kali setahun harus menghadap Tuhan, pergi ke Yerusalem. Di situ berkumpul untuk apa? Ziarah pertama itu untuk Paskah. Ziarah kedua itu 50 hari setelah Paskah, yaitu momen Pentakosta ini, atau mereka sebutnya Hari Raya 7 Minggu namanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Menuai. Itu yang kedua, ziarah kedua. Ziarah ketiga namanya Hari Raya Pondok Daun. Tiap tahun mereka selalu lakukan ini. Makanya tidak heran mereka sekarang berkumpul dari berbagai daerah, dari berbagai tempat. Bahkan mereka sudah mengalami pembuangan, mereka sudah terpencar-pencar kemana-mana. Tapi bangsa Israel sudah biasa dengan namanya ziarah ke Yerusalem. 3 kali setahun mereka berkumpul. Dan ini kan ayatnya ya. Di sini dikatakan di ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Yang saleh maksudnya yang mempertahankan tradisi ziarah ini. Orang-orang Yahudi yang berziarah datang ke Yerusalem. Karena itu sekarang mereka yang dari berbagai tempat, banyak bahasanya, mereka datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk berkumpul, dan tradisi mereka adalah bersyukur. Karena Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta di Perjanjian Lama itu tuh hari untuk memulai masa penuaian gandum. Oke, gandum sudah mulai tumbuh, kita mulai bersyukur dan mulai masa panen itu. Ini hari yang selalu mereka rayakan tiap tahun. Dan disitulah maka sekarang bahasa-bahasa lain itu jadi penting. Bapak Ibu, bahasa lain ini bukan bahasa sekadar yang kita tidak bisa pahami seperti yang banyak gereja hari ini sering tekankan. Saya perlu sampaikan, gereja agak misleading kalau mengaitkan bahasa roh dalam ibadah langsung dikaitkannya dengan Pentakosta gitu ya, dengan cerita Pentakosta. Kenapa? Karena cerita Pentakosta ini bahasa-bahasa lain atau dalam bahasa Yunaninya ini sebutannya Xenolalia. Xenolalia itu dari 2 kata, Xeno artinya asing, Lalia itu dari kata laleo artinya bicara. Jadi bicara bahasa asing. Tapi sedangkan yang di dalam gereja-gereja atau mungkin dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 ini pakai bahasa roh yang dipakai dalam jemaat. Itu Paulus pakai bahasanya glossolalia, bahasa lidah. Glossa dan laleo, glossolalia, glossa laleo, bahasa lidah. Kalau yang di Pentakosta namanya xenolalia, artinya xeno dan laleo, bahasa asing gitu. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi waktu di dalam gereja, Paulus bilang aturannya jelas gitu ya. Ini Paulus mengakui, ini benar kok, ini karunia rohani, karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bicara bahasa lidah, tapi aturannya Paulus sampaikan, aturannya gini, gak boleh dilakukan serempak, gak boleh.
Lalu aturannya harus dilakukan 2-3 orang berurutan, harus ada yang menerjemahkan, dan lain-lain gitu. Dan Paulus kasih berbagai hal, katanya ini juga cuma salah satu karunia dibandingkan banyak karunia-karunia yang lain. Jadi jangan dianggap ini satu-satunya yang paling unggul gitu. Itu jelas ya, Bapak Ibu boleh catat alamatnya nanti baca sendiri. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Itu 2 ayat yang jelas. Tapi di dalam Pentakosta ini cerita yang lain, ini cerita karunia yang berbeda. Senolalia, bicara bahasa asing. Dan setelah itu singkat cerita mereka mendengar, mereka terkejut, tercengang, mereka kemudian orang-orang dari berbagai bahasa itu, berbagai bangsa, mereka melihat apa sih yang mereka katakan, para rasul ini katakan. Maka di sini para rasul ini di ayat 11 dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahasa ini bukan bahasa yang tidak dipahami sama sekali. Mereka pahami dalam bahasa masing-masing, tapi semuanya paham bahwa ini adalah perbuatan besar yang dari Tuhan. Maka hari ini kita ketika melihat bagian ini, kita melihat karunia Roh Kudus atau karya Roh Kudus di dalam diri kita. Itu adalah karunia yang memberikan kita the gift of speech. Karunia untuk berbicara, the gift of speech. Karunia untuk berkata-kata. Pertanyaannya, berkata apa sih? Apa yang diucapkan sih? Perbuatan besar Allah itu apa sih? Maka jawabannya ada di khotbah Petrus ya, bagian berikutnya. Tapi kita nggak baca semua hari ini. Kita baca 2 ayat saja. Mari kita sama-sama baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah itu apa sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan? Mari kita baca 2 Korintus 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, karya Roh Kudus ini yang kedua, karya Roh Kudus di dalam diri kita itu adalah karya yang memberikan kita the gift of speech, karunia untuk berkata-kata, berbicara. Orang-orang waktu itu mendengarnya berbicara bahasa-bahasa asing. Tapi yang paling esensinya adalah mereka mendengar semua ini adalah pekerjaan besar Allah. Pekerjaan apa? Paulus akan jawab, kami tidak sedang mabuk ya gitu ya. Ada yang nyinyir, ada yang nuduh. Ini mereka nggak jelas nih, mereka mabuk gitu mungkin ya, mabuk oleh anggur manis. Tapi Petrus kemudian bilang, kami tidak sedang mabuk, orang-orang ini tidak mabuk. Karena hari masih pukul 9 itu gambaran waktu itu mereka nggak sarapan ya, jadi nggak mungkin minum anggur, minuman beralkohol gitu. Jadi Petrus bilang, kami tidak sedang mabuk, tetapi ini adalah pekerjaan besar Allah dari kitab Nabi Yoel. Ayatnya di sini intinya ada 3 ya. Pada hari terakhir atau pada waktu Roh Kudus turun, 3 kata kunci yang perlu kita ambil dari sini, bahwa yang pertama, anak-anak laki-laki perempuan, maksudnya semua orang akan pertama mendapat penglihatan, yang kedua mendapat mimpi, dan yang ketiga akan bernubuat. Ini 3 kata kuncinya. Dan yang keempat ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat. Gitu ya. Jadi ada 4. Di sini dikatakan penglihatan, mimpi, nubuat, mujizat. Apa sih sebetulnya kalau kita lihat dalam bagian ini, kembali kita lihat motif ya. Penglihatan, mimpi, nubuat, mujizat. Itu pekerjaan siapa sih Bapak Ibu kalau di dalam perjanjian lama? Kalau kita coba ingat-ingat berbagai cerita, siapa yang bisa dapat penglihatan, bisa dapat mimpi, bisa dapat nubuat, bisa dapat tadi mujizat. Ini adalah pekerjaan dari seorang nabi, Bapak Ibu. Cuma nabi yang diberikan karunia-karunia seperti ini. Tapi sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus bilang,
Waktu Roh Kudus turun, apa yang dia kerjakan? Yang dikerjakan adalah semua orang, laki, perempuan, tuan dan hamba, semua orang, teruna-teruna, orang muda dan lain-lain, semuanya akan mendapat karunia seperti seorang nabi. Dengan kata lain, Roh Kudus yang turun itu membuat semua orang percaya punya peran sebagai seorang nabi Tuhan. Inilah panggilan bagi gereja ya hari ini. Gereja dipanggil untuk menyuarakan berita kenabian. Siapa yang perlu menyuarakan? Yang perlu menjadi nabi Tuhan adalah semua orang percaya. Bapak Ibu, satu sisi memang jabatan sebagai nabi sudah tidak ada ya. Jabatan nabi sudah tidak ada. Tetapi peran sebagai nabi sampai hari ini masih ada. Bedanya apa? Kalau jabatan nabi misalnya Bapak Ibu dengar hari ini misalnya, wah saya nabi di abad 21, dengarkanlah perkataan saya pasti benar. Berapa tahun lagi akan terjadi kiamat gitu. Ini kan kayak nabi modern gitu ya. Bapak Ibu tidak disarankan atau bahkan jangan percaya untuk dengar orang-orang yang berkata klaim dirinya, saya loh nabi Tuhan gitu. Maka perkataan saya perlu didengarkan. Itu mengklaim diri dengan jabatan nabi itu sudah tidak ada di zaman ini. Tapi peran sebagai nabi itu masih ada. Perannya apa? Perannya adalah menyuarakan berita kebenaran. Menyuarakan berita kebenaran. Apa itu berita kebenaran? Ya firman Tuhan ya Bapak Ibu. Setiap orang hari ini semua umat Tuhan dipanggil untuk menyuarakan berita firman Tuhan. Maka gereja yang sehat adalah gereja yang akan semakin lama semakin bertumbuh untuk memperlengkapi jemaatnya bisa menyuarakan berita firman Tuhan. Mungkin di sini yang paling panik adalah penatua-penatua gitu ya, takut disuruh khotbah terutama gitu ya. Karena bicara tentang firman Tuhan kan anggapannya khotbah di mimbar gitu. Terutama penatua langsung panik. Waduh gawat ini Kak, jangan-jangan disuruh khotbah setelah ini gitu ya. Tapi enggak, bukan cuma itu. Saya mau bicara bahwa bicara tentang firman, hari ini seringkali kita reduksi firman itu cuma sebatas satu komponen dalam liturgi ibadah kita. Oh iya, firman itu berarti khotbah gitu ya, nomor 13 khotbah gitu dalam warta kita tulis nomor 13 khotbah. Tapi Bapak Ibu, firman tidak bisa direduksi cuma sebatas khotbah saja. Kita ambil contoh paling praktis gitu ya dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus adalah roh yang memberikan the gift of speech, karunia untuk kita berbicara sebagai seorang nabi, dan di situ nabinya bicara berarti bicara firman, maka firman itu jangan cuma direduksi sebatas khotbahnya saja. Hari ini seringkali terjadi gitu ya, apalagi di gereja reform. Center dari ibadah itu apa Bapak Ibu? Kalau ditanya tiba-tiba mendadak, pusat ibadah kita apa? Oh iya, firman Tuhan gitu kan. Kita pasti bilangnya khotbah ya. Di situ agak beda dengan Katolik mungkin. Katolik itu center ibadah mereka apa kalau ditanya? Mereka akan cenderung berkata, yang paling penting dalam ibadah kami kalau cuma boleh pilih satu, itu adalah misa gitu ya. Pasti perjamuan kudusnya, misa. Kalau orang Katolik selalu tiap kali ibadah selalu ada perjamuan kudus. Selalu ada misa. Karena bagi mereka itu yang paling penting. Ya memang betul juga gitu ya, bukan berarti salah waktu ada reformasi. Kita hari ini reformasi, kita geser yang paling pentingnya sekarang apa? Firman Tuhan gitu kan ya. Kita bicara Martin Luther, John Calvin selalu mengatakan yang paling penting dalam ibadah apa? Firman Tuhan. Bukan berarti ngomong sakramen gak penting, bukan. Sakramen penting juga karena sakramen kan menunjuk kepada pengorbanan Kristus gitu kan. Itu betul. Tapi bagi gereja-gereja reform, gereja reformasi, mau tekankan yang paling penting bukan sakramennya saja, tetapi firman Tuhan. Firmannya apa? Bukan hanya khotbah Bapak Ibu. Firman itu sebetulnya sudah banyak semua di dalam lagu-lagu kita. Ini semua kan isinya kalimat-kalimat firman Tuhan ya Bapak Ibu. Begitu ada lagu yang mungkin nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak mungkin kita pakai. Tapi hari ini gereja banyak yang merasa khotbah itu yang paling penting. Firman Tuhan itu khotbah maksudnya gitu. Dari mimbar. Akhirnya khususnya di gereja reform di banyak tempat juga. Bukan hanya bicara gereja kita saja. Tapi banyak tempat memang akhirnya kenapa banyak orang suka datang terlambat ibadah. Yang penting kan khotbahnya belum kelewat gitu ya. Ini konon katanya ya. Di pusat itu rate keterlambatan itu sangat tinggi Bapak Ibu. Karena merasa
Gak apa-apa lah, yang penting belum mulai khotbah, yang penting masih dengar khotbahnya dari awal sampai akhir. Akhirnya banyak jemaat atau orang-orang yang datang ke pusat itu datangnya persis sebelum khotbah gitu, waktu lagi paduan suara misalnya, dan begitu khotbah beres, persembahan selesai, belum sampai amin song, belum sampai doksologi, berkat amin, begitu udah berikan persembahan, langsung cepat-cepat pergi ke parkiran dan akhirnya alasannya iya supaya nggak susah keluar parkirnya gitu ya. Karena bagi sebagian orang atau mungkin bagi orang-orang tertentu yang paling penting dalam ibadah kan khotbah ya, firman Tuhan itu kan khotbah. Tapi berulang kali hamba Tuhan pusat pun tekankan enggak Bapak Ibu. Ibadah itu semuanya dari awal sampai akhir itu semua berpusat kepada firman dan berpusat kepada Kristus. Maka semua lagu dari awal sampai akhir itu adalah bagian yang mempersiapkan kita. Ini semua penting sebagai suara dari firman Tuhan. Lagu pertama itu firman Tuhan. Doa itu sesuai dengan firman Tuhan. Urutan tata liturgi juga sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Mulai dari lonceng misalnya. Lonceng panggilan beribadah. Orang yang tidak layak bisa datang beribadah karena Tuhan dulu yang memanggil. Itu kan Alkitab yang ajarkan ya. Orang yang tidak layak, orang berdosa tidak boleh datang beribadah. Tapi karena Tuhan yang memanggil kita dan menguduskan kita, maka kita bisa layak datang pada Tuhan. Simbolnya apa? Pakai lonceng. Ini kan komponen yang sebetulnya sesuai dengan pengajaran kitab suci. Supaya orang bukan datang beribadah, oh iya karena saya bisa atau bisa parkir, bisa masuk gitu. Sekadar bisa karena kekuatan kita gitu. Bukan, ibadah itu semuanya diatur supaya sesuai dengan firman. Maka aplikasinya apa bagi setiap kita? Hari ini banyak gereja mungkin menempatkan jemaatnya, menempatkan umat Tuhan yang beribadah itu lebih kepada penonton ya Bapak Ibu. Seringkali seperti itu. Hari ini setiap orang di dalam ruangan ini, setiap orang-orang yang beribadah sebetulnya dipanggil untuk sama-sama menjadi nabi Tuhan. Menjalankan peran sebagai nabi, artinya menyuarakan berita firman. Lewat apa? Lewat kita menyanyi bersama-sama. Lewat kita berdoa bersama-sama. Waktu liturgis ajak nyanyi, mari kita keluarkan suara kita juga. Meskipun mungkin bukan suara yang paling indah di antara sekeliling kita, tapi enggak apa-apa, itu ajakan untuk kita bernyanyi sama-sama. Kenapa? Karena kita sedang menyanyikan firman. Waktu kita diajak berdoa, mari kita membiasakan diri belajar berdoa mengeluarkan suara kita. Karena suara kita pun adalah suara yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Hari ini banyak gereja yang mungkin gak merasa ini terlalu penting. Lebih menganggap yang penting ibadah itu estetik, nyaman gitu. Akhirnya misalnya contoh, mimbar, terang, semua jemaat lampunya diredupkan misalnya gitu ya. Ini contoh. Saya bicara ini bukan buat kritik atau bagaimana, karena ini yang pernah saya lakukan juga di gereja lama. Ini pengalaman pribadi saya juga, lebih ribut mikirin lampu mana yang mau dinyalakan dan dimatikan dan kapan nyalain dan matiinnya ketimbang firman Tuhannya gitu ya. Hari ini banyak gereja merasa ya yang penting paling pentingnya adalah gereja rapi, estetik dan enak dinikmati. Akhirnya mimbarnya misalnya diterangin, semua jemaat redup dan gelap tempatnya lebih enak gitu. Atau mungkin musik-musiknya dibuat sedemikian rupa sangat nyaman didengar. Dan kemudian akhirnya jemaat yang bernyanyi, suara nyanyiannya pun gak bisa terdengar satu sama lain sebelah-sebelah. Akhirnya semuanya tertutup oleh suara musik yang begitu luar biasa kerasnya gitu ya. Seringkali banyak gereja hari ini melakukan seperti itu. Bukan saya mau kritik ini sesat atau gimana gitu ya. Tapi satu hal yang sayang sebetulnya. Karena mereka lupa satu hal. Banyak gereja lupa satu hal. Bahwa jemaat itu beribadah bukan menjadi penonton. Tetapi dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Seorang yang berperan sebagai nabi, menyuarakan berita firman. Lewat kita sama-sama bisa dengar suara orang kiri kanan kita waktu bernyanyi. Lewat kita dengar suara orang kiri kanan kita waktu berdoa. Itu kan semuanya siapa tahu ada yang sedang goyah iman, dengar orang sebelahnya berdoa, ternyata justru dikuatkan. Itu kan sesuatu yang sangat indah ya kalau bisa terjadi seperti itu. Waktu ada orang yang merasa gak bisa nyanyi, gak bisa bernyanyi dengan baik, dengar orang sebelah kiri kanannya, oh ternyata nyanyi juga,
masih ada yang sama-sama mau berjuang buat nyanyi. Itu kan akhirnya firman Tuhan lebih disuarakan. Ini satu contoh misalnya, kalau Bapak Ibu sekarang dikasih lagu yang enak gitu ya. Semua misalnya iringannya enak, ada ensemble, ada orkestra yang begitu rapi. Lagunya sama sekali on tune, semuanya pitch-nya tepat dan gak ada yang kejar-kejaran temponya. Tapi lagunya apa? Lagu yang dinyanyikan liriknya cuma na 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 na. Semuanya enak misalnya, semua musiknya harmonis. Tapi liriknya lagu pertama na 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 na, lagu kedua la 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 la, lagu ketiga ba 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 misalnya. Akhirnya mau gak sih ibadah di tempat seperti itu? Sulit ya mungkin kita menikmati keadaan seperti itu. Waktu kita melihat musiknya enak sih, tapi begitu lihat liriknya akhirnya gak bicara apa-apa. Tapi justru kita di dalam ibadah kita belajar yang lebih penting liriknya atau musiknya sih. Lebih penting suara firman Tuhan tersalurkan lewat mulut kita atau kita lebih takut misalnya, aduh takut nanti dianggap ini orang buta nada lah, fales lah nyanyinya, atau mungkin katakanlah, aduh ini orang sebelah gak bisa berdoa lah, atau gimana lah. Kita seringkali lebih khawatir dengan hal-hal seperti itu, ketimbang dengan apa konten yang kita sampaikan lewat suara kita. Kita dipanggil sebagai seorang nabi gitu ya. Atau kita dipanggil sebagai menjalankan peran nabi, mari kita bernyanyi sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan justru disitulah kita semakin lama semakin melatih diri untuk kemudian melihat bahwa firman Tuhan itulah yang paling penting untuk bisa disuarakan dalam ibadah kita. Kita mungkin merasa gregetan kalau hari ini contoh ada anak sekolah minggu diajak suruh nyanyi gak mau misalnya. Atau mungkin jangan nyanyi lah, ada anak misalnya anak kita sendiri disuruh belajar sesuatu terus dia langsung anak kecil bilang gak mau lah, nanti takut salah, mending gak usah nyoba daripada nanti salah. Kita kan kalau ketemu anak kayak gitu langsung kita gregetan gitu ya, kita udah gemes. Anak ini kenapa sih anak ini kayak gini? Kalau disuruh belajar ikat tali sepatu, gak mau takut salah. Disuruh belajar pegang sendok, gak mau takut salah. Disuruh makan sendiri, gak mau takut salah, takut tumpah. Akhirnya gak pernah mau ikat sepatu sendiri, gak pernah mau pegang sendok sendiri. Semua mintanya disuapin terus. Kita langsung gak beres ini pertumbuhan itunya ya, pertumbuhan cara berpikirnya dan lain-lain. Tapi bukankah seringkali umat Tuhan di gereja gitu ya, waktu diajak berdoa, diajak bernyanyi, lebih banyak takut salahnya, takut kurang bagusnya, takut dikata-katain orang sebelah gitu. Kehilangan aspek untuk kita mau belajar dan memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan memanggil setiap umatnya menjadi seorang nabi. Karena Roh Kudus sudah turun, dia memberikan karunia untuk berbicara firman Tuhan melalui perkataan kita. Mari kita beribadah dengan lebih punya hati untuk memberikan suara kita, memberikan segala yang baik yang bisa kita sampaikan dengan cara bernyanyi, dengan cara berdoa. Dan dengan demikian kita melatih diri kita dari waktu ke waktu untuk bisa sama-sama kalau ada yang salah ya dikoreksi. Itu juga kan namanya proses pembelajaran anak-anak gitu ya. Salah ya dikoreksi dan kemudian bisa belajar lebih baik lagi. Itu juga yang kita mau terus pertumbuhkan di dalam gereja. Supaya gereja tidak hanya memikirkan hal-hal yang estetik tetapi justru kehilangan hal yang esensi. Ini yang kedua yang bisa kita renungkan karena dengan demikian kita belajar bahwa Roh Kudus yang datang di dalam hati kita itu membuat adanya sebuah konsep yang bernama prophethood of all believer. Keimaman dari semua orang percaya. Keimaman dari semua orang percaya. Itu yang Alkitab mau berikan. Itu yang Roh Kudus mau berikan bagi setiap kita. Ini istilah yang sebetulnya lebih umum kita dengar dari Martin Luther namanya priesthood of all believer. Jadi Martin Luther dulu pernah menyuarakan tentang reformasi, dia berkata, kan Roma Katolik itu selalu percaya, kita umat Tuhan gak bisa datang pada Tuhan, harus lewat mediator namanya imam di dalam ibadah gitu ya, imam. Akhirnya mereka percaya imam itu sesakral itu, akhirnya sangat diagung-agungkan, dikultuskan, imam di Roma Katolik abad pertengahan pada waktu itu.
Nah, reformasi itu menyuarakan, enggak, jangan pikir imam itu cuma satu orang jabatan itu aja. Tapi percayalah bahwa di dalam Kristus semua orang percaya itu adalah imam. Ini namanya konsep priesthood of all believers. Keimaman dari semua orang percaya. Tapi ini perkataan Martin Luther, tapi kita juga bisa mengaminkan aspek yang lain yang namanya prophethood of all believer, yaitu kenabian dari semua orang percaya. Kita semua adalah nabi, kita semua dipanggil menyuarakan berita firman. Bapak Ibu, kenapa harus menyuarakan firman? Karena saya sebagai hamba Tuhan, vikaris-vikaris yang lain sebagai hamba Tuhan, punya skop yang terbatas. Saya nggak bisa bicara pada orang pemerintah misalnya tentang firman Tuhan. Saya nggak bisa bicara pada orang di korporat tentang firman Tuhan secara langsung mungkin kalau nggak di gereja. Tapi bukankah Bapak Ibu bisa? Saya nggak bisa bicara pada katakanlah misalnya dunia medis tentang konsep firman Tuhan, prinsip firman Tuhan, worldview firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terpanggil di dunia medis mungkin lebih punya kapasitas, lebih punya scope untuk melakukan itu. Maka yang perlu saya lakukan adalah memperlengkapi Bapak Ibu semua di gereja. Dan setelah ini Bapak Ibu akan diutus untuk menyuarakan berita firman itu ke dunia dengan lebih luas lagi. Inilah kenapa gereja yang sehat adalah gereja yang bukan hanya mengandalkan satu orang, dua orang saja, hamba Tuhannya saja untuk berkhotbah, untuk menyuarakan firman. Tapi semakin mempertumbuhkan iman dari jemaat untuk juga menyuarakan berita firman Tuhan kepada dunia. Ini yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, saya menutup bagian ini dengan kesimpulan akhirnya bahwa yang pertama kita sudah melihat karya Roh Kudus itu kepada kita, dia memberikan kelahiran baru. Karya Roh Kudus yang kedua, di dalam kita dia memberikan karunia berbicara firman Tuhan. Dan yang ketiga, bukan hanya pada kita, bukan hanya di dalam kita, tetapi yang ketiga, karya Roh Kudus melalui kita. Melalui kita untuk apa? Untuk kita menjadi saksi Tuhan, menyebarkan berita Injil Tuhan, dan membawa lebih banyak orang datang pada Tuhan. Ini yang kemudian menjadi bagian akhir dari perenungan kita. Kisah para Rasul, pasal 2. Ini adalah kisah para Rasul ya. Nama kitabnya Kisah Para Rasul, tetapi pada kenyataannya ini bukan cerita tentang kehebatan Petrus, ini bukan cerita tentang kehebatan Paulus, bukan cerita tentang kehebatan para rasul. Tapi ini adalah cerita yang tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus melalui para rasul. Tokoh utamanya tetap harus Kristus. Dan di sini Kristus melalui kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri para rasul. Pada akhirnya kita akan melanjutkan bagian-bagian berikutnya nanti dalam kisah para rasul ini dengan melihat cerita yang lebih lanjut lagi. Kisah para rasul ini diteruskan, Pentakosta ini tidak berhenti satu momen saja, tapi terus akan dipakai untuk menyebarluaskan berita Injil. Dan sampai akhirnya kita melihat respon orang-orang ketika mendengarkan berita Injil dari Petrus seperti apa. Kita melihat di dalam bagian yang tadi kita baca, ada orang-orang yang nyinyir, ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang gak suka, yang langsung mengkritik, mereka mabuk. Tapi di sisi lain, ayat 37 nanti setelah Petrus berkhotbah dengan begitu luar biasa, ayat 37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus. Pada akhirnya pekerjaannya Roh Kudus itu bukan hanya pada kita, bukan hanya di dalam kita, tetapi juga melalui kita. Melalui kita untuk apa? Ayat 37 tadi, orang-orang akhirnya bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Kita bisa bayangkan ya, kalau kita bersaksi kepada orang di luar sana, dan orang di luar sana akan bertanya kepada kita, baik, apa yang harus kami perbuat? Bukankah itu jadi berita yang indah? Berita yang langsung meneguhkan kita bahwa ya Tuhan masih mau pakai kita. Meskipun ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang menerima, ada berbagai macam respon ketika Petrus berkhotbah.
Tapi percayalah bahwa karya Roh Kudus melalui kita berarti menunjukkan bahwa di luar sana ada Roh Kudus yang sudah menyiapkan orang-orang yang akan menerima berita Injil yang akan kita beritakan. Pertanyaannya, maukah engkau dan saya dipakai oleh Roh Kudus sampai menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat yang akan berkata, apakah yang harus kami perbuat? Dan di situ engkau akan bisa berkata, bertobatlah dan memberikan dirimu dibaptis. Di situ engkau akan menjadi saksi yang Tuhan pakai untuk membawa lebih banyak orang datang pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Dan kita bisa membayangkan, kalau hari ini ada 40-50 orang di tempat ini, pergi keluar sana dan menyuarakan berita Injil ini, dan di situ ada 40-50 orang bertobat, katakanlah satu orang satu. Bukankah ini sukacita yang begitu besarnya bagi kerajaan Allah? Maka sebagai cerita penutup, saya jadi teringat dengan cerita John Sung ya. John Sung seorang misionaris yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu mungkin familiar juga dengan ceritanya. John Sung seorang yang dibesarkan di negeri Tiongkok. Dia dari kecil sering disebut sebagai seorang yang kepala besar karena memang secara fisiologis kepalanya lebih besar ukurannya dari kepala anak-anak pada umumnya. Kepala dia besar dan di situ dia orang yang temperamental, suka marah-marah. Dia pernah satu kali marah pada adik perempuannya, dia masukkan nasi panas, dia lemparkan, ditaruh di mangkok, dia lempar ke muka adik perempuannya. Dia orang yang sangat pemarah, orang yang sangat sering merusak barang-barang dan juga tidak disukai oleh banyak orang. Tapi dia terus berusaha supaya mengendalikan emosinya. Dia membaca Alkitab, dia anak seorang pendeta. Sampai satu kali umur 12 tahun itu pertama kalinya dia diminta untuk berkhotbah karena papanya pendeta ini sakit. Akhirnya dia mulai berkhotbah satu kali, dua kali terus. Dari seorang kepala besar, akhirnya John Sung mulai mendapatkan julukan baru yang disebut sebagai seorang pendeta kecil, gitu ya. Ada julukan baru yang akhirnya dia dapatkan. Bukan lagi disebut kepala besar, tapi jadi seorang yang disebut pendeta kecil. Dia berkhotbah, sampai satu kali dia mulai mencoba menghidupi suasana yang baru. Dia dapat beasiswa untuk studi di luar negeri. Akhirnya singkat cerita dia pergi untuk ngambil studi di Ohio University. Dan di situ dia sambil belajar, kuliah, sambil bekerja, kuliah, kerja, karena dia orang yang kurang berada juga keluarganya. Dia berusaha untuk berjuang mati-matian supaya dia bisa hidup. Dia terus berjuang keras sampai akhirnya dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi lulusan S3 kimia yang kemudian dicari oleh banyak perusahaan, banyak orang pada zaman itu setelah dia lulus. Tapi hatinya tetap kosong. Sampai satu kali dia mempertanyakan hidupnya dan dia akhirnya mulai bertemu dengan Injil Tuhan. Tapi di situ dia sempat dianggap sebagai orang yang gila, orang yang aneh ini. Katanya pinter tapi ngomong Tuhan dan lain-lain gitu ya. Dia dikucilkan akhirnya karena teman-temannya adalah orang-orang yang tidak suka dengan bicara tentang hal-hal berbau Tuhan gitu pada waktu itu. Dia masuk ke rumah sakit jiwa tapi kemudian dia makin mempertanyakan dan akhirnya satu kali setelah dia keluar beberapa bulan dari rumah sakit jiwa dia memutuskan. Dia tinggalkan semua pencapaian, semua medali, semua ijazah, semuanya dia buang ke laut. Dan di situ dia kembali ke Tiongkok untuk menjadi misionaris. Dari situ dia mulai pelayanannya. Dia berkhotbah dari satu kota lain, negara lain. Terus dia berkhotbah, khotbahnya gak suka, dia cuma bicara tentang hal-hal yang menyenangkan telinga orang. Dia berkhotbah, bertobat, jangan jadi orang jahat, tinggalkan dosa dan lain-lain. Akhirnya mulai orang dari yang tidak peduli mulai dengar. Sampai kemudian John Sung menjadi seorang yang dipakai Tuhan, dia berkhotbah sampai bahkan pernah datang ke Indonesia. John Sung berkhotbah di Surabaya, John Sung pernah berkhotbah di Ambon, di Jakarta, di Bandung, dan berbagai kota-kota besar lainnya. Dan di situ John Sung mendapatkan gelar yang baru lagi. Bukan lagi disebut sebagai kepala besar, bukan lagi disebut sebagai pendeta kecil, tapi sekarang John Sung dikenal paling besar sebagai obor Allah di Asia.
Karena apa? Karena dia yang terus menyuarakan berita pertobatan, berita Injil kemanapun dia pergi. Salah satunya warisan dari pelayanan Jonsung ketika dia datang ke Indonesia, di situ dia memberitakan Injil dan di situ pelayanan Jonsung di Indonesia kemudian diteruskan oleh seorang yang bernama Andrew G. Andrew G ini seorang yang rekannya Jonsung, kemudian meneruskan pelayanan Jonsung, dan Andrew G ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari mendirikan seminari Alkitab di Asia Tenggara saat Malang. Dari pelayanan Andrew G ini jugalah Pendeta Stephen Tong juga bertobat dan mengambil studi di saat. Setelah itu dia pindah ke Jakarta dan sampai sekarang sudah mendirikan Gerakan Reform Injili dan GRI yang hari ini kita beribadah di dalamnya. Zaman demi zaman Tuhan bangkitkan orang-orang yang Tuhan mau pakai. Jonsung dipakai Tuhan, Andrew G dipakai Tuhan, Pendeta Stephen Tong dipakai Tuhan. Semuanya punya zaman, punya konteks berbeda, tetapi Tuhan memakai semuanya sebagai prophet, sebagai seorang nabi Tuhan di dalam setiap zaman-zaman yang ada. Pertanyaannya, bagi setiap kita hari ini, apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita mempersiapkan zaman yang akan datang? Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan setiap kita? Itu yang menjadi pertanyaan refleksi penutup dalam bagian ini. Kalau dunia sudah berjalan dan Tuhan memakai setiap zaman dan setiap orang-orang tertentu, maukah engkau dan saya juga dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan? Karena Pentakosta, berita tentang Roh Kudus sudah turun ke dunia, adalah cerita bagaimana Roh itu memberikan engkau hidup yang baru, tujuan yang baru, penyertaan yang baru. Roh itu bekerja dalam hidup kita, memberikan karunia untuk kita berbicara firman Tuhan. Dan roh itu bekerja melalui kita, membawa lebih banyak orang datang pada Tuhan. Maukah engkau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan sampai Ia datang kembali? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang memakai setiap kami di dalam keterbatasan kami, tetapi kami tahu bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah punya batasan ya Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang sudah turun ke dalam dunia, Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus yang sama, yang bekerja di dalam diri orang-orang besar seperti Jonsung, Andrew G, Pendeta Stephen Tong, bahkan banyak orang-orang lain yang mungkin lebih besar lagi di dalam zaman-zaman sebelumnya. Biarlah Roh Kudus yang sama yang juga ada dalam hati kami, juga memakai setiap kami dalam kapasitas yang Tuhan mau percayakan. Jangan biarkan kami pasif, jangan biarkan kami hanya diam-diam saja di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, sampai Engkau datang kembali mendapati kami sebagai hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Amin. Sampai